tentang kinerja Bapak selama 5 tahun. Ya, kinerja kita dalam rangka membangun Aceh Barat selama 4 tahun 8 bulan ini, kita tetap merujuk pada visi dan misi kita. Visi dan misi kita yang pertama sekali adalah melaksanakan perdamaian Aceh sesuai dengan konstitusi. Kemudian setelah saya terpilih di Aceh Barat, saya langsung membentuk tim untuk turun ke masyarakat membentuk tim jaringan aspirasi rakyat. Jadi pembangunan yang dilakukan selama 4 tahun 8 bulan yang lalu itu semuanya bersumber dari aspirasi rakyat, dari tim, dari hasil rapat koordinasi kita dengan masyarakat di seluruh Aceh Barat. Ini melahirkan hasil rapat tersebut melahirkan beberapa pembangunan Aceh Barat. Yang pertama sekali yaitu infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat, keadaan Islam dan budaya, juga pendidikan dan kesehatan. Di bidang infrastruktur, kita membangun ring road, yaitu jalan lingkar Aceh Barat. Baru selesai, baru 65%. Mulai dari Merbau tembus ke Pantai Cermen, kemudian dari Kecamatan Pantai Cermen tembus ke Pantore, itu kemudian dari Kecamatan Pantore terus ke Memas, Jalan Nasional, kemudian dari Memas tembus ke Arungan Lambalik. Itulah rute ring road yang kita lakukan. Dan juga kita bangun berbagai sekolah dan jembatan, gedung-gedung dan jembatan, juga irigasi. Itu adalah bagian daripada infrastruktur. Kemudian di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, kita sudah membagikan kebun kepada masyarakat, kebun karet kepada masyarakat Aceh Barat lebih kurang 10.000 hektar. Dan ini cukup besar manfaatnya untuk membuka lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Aceh Barat. Dan hemat kami satu hektar itu membuka 2 lapangan kerja. Jadi kalau sudah 10.000 kita bangun karet untuk masyarakat, berarti sudah tersedia lapangan kerja untuk masyarakat 20.000 orang. Ditambah lagi kelapa sawit 5.000 hektar. Berarti kita sudah ada tersedia lapangan kerja untuk masyarakat Aceh Barat 30.000 orang selama 25 tahun. Kemudian di bidang pendidikan. Ini di bidang pendidikan ini ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama sekali perbaikan ekonomi rakyat. Itulah yang tadi yang saya sampaikan bahwa membagi kebun kepada masyarakat, membuka jalan-jalan kepada masyarakat. Inilah perbaikan ekonomi rakyat yang pertama sekali. Ketika ekonomi rakyat itu sudah memadai, terus kita berbicara masalah mutu guru. Nah, ketika mutu guru ini juga tidak diikut sertakan dengan kesejahteraan mereka, baik di bidang gaji, kemudian masalah golongan. Itulah yang kita berikan, dan juga kita berikan kepada seluruh guru untuk sekolah lagi, mengambil S1, S2. Ini juga kita berikan kesempatan untuk seluruh para guru. Dan apalagi kita di Melabuh sudah kita buka S2 untuk memperbaiki mutu-mutu guru itu. Kalau ekonomi rakyat sudah memadai, mutu guru sudah memadai, kesejahteraan guru sudah memadai, itu otomatis mutu pendidikan itu pasti ada. Masyarakat ya, berbentuk masyarakat yang berkualitas. Dan ini sangat sulit. Kenapa? Kita kan perang 30 tahun kemarin.
kemudian ditambah lagi dengan gempa dan tsunami. Mungkin kita bisa berbicarakan manusia yang berkualitas seutuhnya mungkin 5 tahun ke depan. Sekarang baru kita lalui tahapan untuk masalah pendidikan ini. Dan juga kita bangun berbagai prasarana sekolah. Gedung sekolah kemarin selama saya di Jawa Barat sudah 13 sekolah yang kita negerikan di sebuah Jawa. Dan ke depan insya Allah saya akan mengirimkan dinas pendidikan dan guru-guru SD unggul untuk berkunjung ke Jawa Timur, melihat SMK yang ada di Jawa Timur sana. Kalau mereka bisa membangun mesin-mesin atau mobil, kenapa tidak kita tidak bisa di sini? Nah, ini insya Allah kita akan menganggarkan tahun ini untuk kita kirimkan beberapa siswa dan guru-guru juga pendamping untuk magang di sana. Nah, itu salah satu upaya kita untuk membuka lapangan kerja di bidang otomotif industri. Selanjutnya di bidang agama yang kita lakukan kemarin, yang pertama sekali pemberlakuan syariat Islam. Itu pun dari pertama sekali kita bentuk majelis-majelis taklim LKDTI, Lembaga Kajian Islam Tingkat Tinggi di seluruh Aceh Barat. Setelah kita bentuk ini, baru kita kepada penambahan WH dan penertiban baju-baju muslim. Dan saya melarang berbagai kepala dinas untuk tidak menerima dan melayani orang-orang yang berislam ketat apabila dia muslim. Sedangkan bagi orang non muslim itu sesuai dengan agama mereka, tidak jadi soal begitu. Jadi kemudian kita anggarkan dana untuk LKDTI, Majelis Taklim, kemudian juga untuk mengangkat semangat rakyat Aceh Barat bahwa Islam itu bukan sendiri. Kita sudah melakukan musyawarah ulama se-Asia Tenggara kemarin tahun yang lalu. Kemudian juga kita sudah pernah melakukan musyawarah santri se-Aceh. Itu lebih kurang 2000 santri yang datang ke Melaku pada waktu itu. Insya Allah mungkin pada April mendatang kita akan lakukan lagi musyawarah ulama seluruh dunia yang kita lakukan di Kuala Lumpur, Selangor, di Malaysia. Itu juga kita yang fasilitasi, bekerja sama dengan ulama sana dan dengan pemerintah Malaysia. Itu juga agama. Kemudian guru-guru pesantren nantinya kita akan koneksi dengan guru umum agar guru pesantren bisa masuk mengajar secara efektif di sekolah-sekolah umum yang untuk mengurangi atau mempersiapkan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Islam yang sangat minim di sekolah-sekolah umum itu. Kemudian pelaksanaan syariat Islam juga kemarin kita lihat ada kita berikan banyak sekali penangkapan baik Mesir, apalagi Mesum, kemudian warung-warung esek-esek kemarin kan kita sudah bongkar warung esek-esek, dan ini juga bekerjasama dengan unsur musbidah semuanya, tidak terlepas masing. Mungkin ada pertanyaan mengenai perekonomian. Nah, di Aceh Barat hasil penelitian beberapa para ilmuwan dari pusat bahwa di Aceh Barat ada yaitu pertambang, ada kandungan emas, kandungan minyak alam, minyak tanah, ada batu bara, ada batu marmer, dan juga bahkan katanya di bawah PTKTS itu ada kaca ati peluru. Nah, mungkin ini kan mengenai pertambangan. Mungkin apa ya ada program apa ke depan kalaupun nanti menjabat kembali untuk bagaimana
hasil alam ini bisa menjadi sebuah perekonomian masyarakat yang nantinya nggak ada lagi para pengangguran. Apa yang akan dilakukan oleh Ya, kita sudah berupaya bekerja sama dengan beberapa investasi di luar Aceh. Yang jelas itu perusahaan-perusahaan nasional semuanya. Nasional yang sudah masuk, kita izinkan masuk ke Aceh Barat itu bukan perusahaan luar negeri. Kita berdayakan perusahaan-perusahaan nasional. Semacam PT Mipa Bersaudara, PT Agrabudi, dan ada beberapa PT yang bergerak bidang batu bara. Dan semuanya itu mereka harus memakai tenaga lokal. Nah, di sini kita sudah ada SMK. Insya Allah mungkin mereka akan ada sebuah universitas juga di bidang pertambangan nanti ke depan untuk meningkatkan sumber SDM agar jangan semuanya dibawa dari luar daerah, tapi orang daerah kita berdayakan ke depan. Dan juga beberapa kemarin sudah diberikan beberapa SMK, mungkin nanti Politeknik juga hadir di sini di Aceh Barat. Kita sudah bekerjasama kemarin dengan Dikti, dan juga termasuk di UTU kita akan buka juga jurusan pertambangan dan energi untuk agar masyarakat betul-betul bisa sebagai tempat belajar yang baik. Kemudian masalah emas, kandungan emas dan minyak, itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang kita undang ke Aceh Barat untuk berinvestasi di sini dan bersama dengan kita. Dan investasi ini kan mereka kan harus berpikir dulu, karena sentralistik itu cukup luar biasa. Birokrasinya mulai dari Aceh Barat sampai ke pusat. Dan inilah mungkin di sanalah yang tergantung administrasinya. Tapi yang menyangkut dengan contoh batu bara, perkebunan, itu kita permudahkan berbagai perizinan mereka. Kita tidak pernah memungut biaya sebesar pun dengan mereka, sehingga memberikan sebuah keamanan kepada seluruh investasi agar nyaman di sini. Dengan adanya batu bara, dengan adanya minyak, dengan emas, itu semuanya sudah menjadi perusahaan lokal. Contoh yang beroperasi di Sungai Mas, itu perusahaan lokal, orang-orang kita juga dipegang oleh koperasi, dan itu semuanya yang bekerja orang-orang kita. Nah, mungkin hasilnya yang belum memuaskan, mungkin karena teknologinya yang belum begitu canggih. Jadi terus insya Allah pada batu bara bulan April sudah mulai operasi dan sudah mulai kita gunakan kita pinjamkan pelabuhan kita di Melabuh untuk ekspor bersama ke mancanegara. Oke, mengenai pertambangan begitu banyaknya yang berada di Aceh Barat. Sekarang kan Aceh melakukan global warming, itu Aceh Green ya. Nah, sudah pasti ketika perusahaan-perusahaan besar ini nantinya akan bermain di Aceh Barat, mungkin apa solusi dari pemerintah sendiri untuk menangani permasalahan perkebunan, pertambangan, apa yang akan dilakukan? Itu sudah semuanya perusahaan sudah ada MOU dan memberikan royalti kepada masyarakat Aceh Barat dan pemerintah itu 2% dari nilai bruto. Dan itulah dan juga di samping itu mereka harus mengembalikan daerah-daerah tambang itu semacam penghijauan kembali, dan nanti diserahkan selama 25 tahun ke depan, tidak ada lubang di tempat penggalian itu yang sudah MOU dengan kita pemerintah Aceh Barat. Oke, mungkin selama menjabat 5 tahun pemerintahan Bapak, ada nggak kendala-kendala yang bisa membuat bahwa ini tersendat? Apa yang membuat kendala yang sangat fatal? Selama ini mungkin saya tidak pernah merasa ada sebuah kendala. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun hubungan Aceh Barat yang merasa terhambat dan tersendat. Semuanya kalau terhambat pasti BPK, KPK itu mereka pasti turun
ke daerah kita untuk memeriksa langsung. Kemudian juga masyarakat pun kita kan memberikan penguasaan yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya SMT. Kemudian kita semua membuka peluang untuk melapor kepada masyarakat. Itu mungkin baik, tidak ada korupsi yang sekecil apapun yang tidak tahu kita sebagai properti. Masalah raskin kan sangat kecil, tapi masyarakat langsung SMF kepada properti. Itu insya Allah ada 125 buku kecil yang kita turunkan. Bukan kita turunkan, mereka turun sendiri karena memang dikarenakan kesalahan mereka sendiri yang sudah menipu rakyat. Dan banyak juga pegawai-pegawai sekarang kan yang diproses di pengadilan itu gara-gara melanggar hukum. Nah, inilah ini tidak ada kendala yang kita rasakan karena selama ini sejauh saya tidak pernah ada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi tidak ada sama kita, jelas kendala tidak ada sama sekali sama kita. Oke, mengenai terkait dengan program kesehatan, ini menjelang tanggal 25 Januari nanti ada yaitu Hari Gizi Nasional dan juga Hari Kusta. Mungkin apa program Bapak ke depan dan yang telah dilakukan selama ini mengenai dunia kesehatan? Di benar kesehatan yang pertama sekali kemarin kita